Halo warga sepak bola yang gampang diadu domba. Kali ini kita mau bahas Ole Romeni. Jadi judulnya hari ini adalah Ole Romeni bikin kejutan di Oxford United. Pada pertandingan terakhir waktu Oxford menjamu Portsmouth, Ole Romeni diturunkan di menit 66. Oxford ketinggalan 1-0 pada menit 47 dari Portsmouth. Pelatih Oxford ambil inisiatif untuk mengganti 3 pemain sekaligus, salah satunya termasuk Ole Romeni. Menit ke-66 masuk, menit ke-70 Ole Romeni bikin gebrakan. Dia mengirim umpan dari sisi pertahanan Portsmouth sebelah kiri, setengah lapangan, dia kirim umpan ke tengah, cantik, tapi sayang, umpannya gagal dikonversi menjadi gol. Nggak lama dari itu, menit ke-72, Ole Romeni juga melakukan penetrasi ke dalam. Di samping kotak penalti Portsmouth, dia umpan ke dalam kotak penalti, tapi lagi-lagi umpannya gagal dikonversi menjadi gol. Kejutannya adalah walaupun Ole Romeni cuma bermain sebentar, tapi permainan Ole Romeni itu membawa pengaruh besar untuk Oxford United. Kalau dilihat dari permainannya, Ole jelas dia sangat siap banget secara mental, secara skill. Dia bisalah mengimbangi pemain-pemain dari divisi Championship Liga Inggris. Kalau menurut gua, ini tinggal nunggu waktu aja. Tinggal nunggu kesempatan diberikan lagi oleh pelatih Oxford. Kemudian Ole berhasil membuktikan, ya sudah, dia dapat tempat utama tuh. Bawa bolanya tenang, visinya jelas. Kalau soal visi ini sudah terbukti. Umpan yang pertama tadi kita bahas, itu nggak akan bisa dilakukan kalau orang tanpa visi yang jelas. Itu kalau yang umpan sekelas Ozil atau Modric itu pasti sudah dibahas di mana-mana. Orang akan membahas kejeniusan Modric, Ozil atau Kroos. Tapi karena ini Ole Romeni belum siapa-siapa, jadi kesannya umpan itu biasa aja. Tapi padahal secara nilai umpan itu sulit tapi keren. Beberapa pemain Indonesia yang berkarir di Eropa sudah mulai mendapatkan jam reguler bermain. Misalnya yang jelas kan sudah kapten kita ya, Bang Jai di Venezia. Martin Pas jelas. Miss Hilgers jelas. Verdong jelas. Nah, apakah berikutnya akan menyusul adalah Ole Romeni? Elkan Bagot juga akhir-akhir ini sudah mendapatkan menit bermain yang cukup. Karena pemain intinya itu cedera. Nah, kabar yang menarik dari Elkan Bagot minggu ini adalah Elkan Bagot bermain sebagai starter di Blackpool. Tapi Elkan Bagot hanya bermain 45 menit, jadi satu babak aja. Karena Blackpool ketinggalan 2-1 di babak pertama, makanya pelatih Blackpool mengambil inisiatif untuk mengganti Elkan Bagot sama pemain yang punya karakter lebih menyerang. Tapi setelah Elkan Bagot keluar, kenyataannya Blackpool jadi ketinggalan 3-1 tuh di awal babak kedua. Untung aja Blackpool juga nggak punya mental yang lembek. Mereka tetap ngotot dan akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Elkan Bagot walaupun cuma bermain setengah babak, dia dapat rating cukup tinggi, 7,1. Jadi digantinya Elkan Bagot di babak pertama, itu bukan karena dia bermain buruk. Jadi untuk Elkan Bagot gue masih optimis lah untuk next pertandingan dia akan jadi pilihan utama lagi untuk Blackpool sebagai center back. Ya semoga aja pemain-pemain diaspora yang lain yang abroad di Eropa segera menyusul mendapatkan kesempatan bermain dan bisa membuktikan ke pelatih. Misalnya Nathan Joaon, terus si Patinama, terus ada lagi pemain kebanggaan kita, si El Gocak-Gocek, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, dan yang lain-lain. Jadi semakin pemain timnas kita mendapatkan tempat dan reguler bermain yang cukup, semakin gacor pula timnas kita nanti. Oke, sukses terus untuk pemain-pemain timnas kita yang abroad di Eropa. Segitu dulu, jangan lupa subscribe.